Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fadli Faiz, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit membahas banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar, bahwasanya apa sih yang disebut dengan internet dedicated, terus up to, terus broadband, istilah Metro E. Jadi mungkin banyak yang belum tahu tentang istilah dedicated, terus broadband dan Metro E. Di sini saya mengutip dari penyedia jasa ISP Cyber Plus Internet Service Provider yang nantinya bisa diakses melalui situsnya langsung cyberplus.net.id. Nantinya teman-teman bisa dibaca-baca, namun di video ini kita sedikit mengulas dan membahas agar yang masih asing dengan istilah tersebut paling tidak sedikit banyak itu sudah ada gambaran. Saat ini sudah hidup di era teknologi. Langsung intinya ini untuk broadband. Apa itu internet broadband? Jadi internet broadband seperti yang sudah disebutkan sedikit di atas, kecepatan akses yang Anda dapatkan biasanya naik turun atau tidak stabil bergantung pada traffic. Jika semakin padat traffic, maka akan semakin rendah kecepatannya. Sebegitu pula sebaliknya, kemungkinan mendapatkan kecepatan maksimal biasanya didapatkan pada saat malam hari. Jadi semisal teman-teman berlangganan 3 Mbps, mungkin saat di speed test itu tidak mendapatkan angka di 3. Apalagi kalau teman-teman itu mengaksesnya pada siang hari, yang notabene banyak mengakses internet untuk di siang hari. Semisal teman-teman mengaksesnya di malam hari, mungkin agak sedikit lebih enak untuk akses internetnya. Dan jika semisal di speed test mungkin tetap mendapatkan 3 Mbps. Jadi broadband itu harganya relatif murah semisal ditawarkan atau teman-teman berlangganan internet yang berjenis broadband, dan dengan harga yang murah pastinya ya ini untuk internetnya ya naik turun sesuai traffic kepadatan di satu wilayah tersebut, di mana teman-teman berlangganan. Terus untuk internet dedicated, yang dimaksud internet dedicated yaitu kecepatan internet yang disediakan oleh ISP memang lebih terjamin dan biasanya sesuai dengan kontrak yang disetujui. Jika Anda berlangganan kecepatan pada koneksi tertentu, misal 3 Mbps, dan hanya digunakan untuk pengguna sendiri, maka Anda bisa dapatkan kecepatan sebesar itu sesuai dengan kontrak. Dan tentunya juga harga paket yang disediakan memang lebih mahal dibandingkan dengan paket broadband dengan kecepatan yang lebih stabil. Jadi keunggulan dari dedicated itu memang kecepatan yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang kita bayar sesuai perjanjian di kontrak. Jika 3 Mbps, walaupun kita mengaksesnya di siang hari, di sore hari, di malam hari saat kita melakukan akses internet, tetap mendapatkan 3 Mbps saat kita speed test seperti itu. Dan ada jaminan, karena memang kebanyakan jika kita berlangganan dedicated itu memang ada kontraknya atau SLA-nya, dan memang sangat dijamin oleh ISP yang menyediakan layanan dedicated. Terus ada poin apa perbedaannya? Anda bisa dapatkan rasio 1:1. Seperti yang disebutkan di atas, pernahkah Anda mendapatkan hasil speed test di mana menunjukkan angka besar namun koneksi yang didapatkan terbilang lambat? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh bandwidth yang ditampilkan adalah bandwidth yang digunakan ketika pengguna mengakses backbone ISP, sehingga hasil yang didapat pada speed test bukan hasil sepenuhnya yang bisa Anda dapatkan di network atau jaringan. Yang dimaksud rasio 1:1 itu bandwidthnya itu flat rate, jadi upload download itu hasilnya sama. Jika teman-teman berlangganan 3 Mbps, uploadnya 3, downloadnya juga 3. Dapatkan bandwidth simetris. Koneksi dedicated internet akan menyediakan pengguna dengan bandwidth simetris yang menjadi kecepatan download dan upload yang sesuai.
dengan paket yang Anda dapatkan. Misalnya Anda berlangganan paket internet koneksi dedicated sebesar 10 Mbps, maka Anda bisa melakukan pendapatan kecepatan untuk upload dan download masing-masing 10 Mbps. Dan jika teman-teman berlangganan internet dedicated, itu banyak fitur dan keunggulan dan jaminan yang disediakan oleh ISP yang menyediakan layanan dedicated. Anda mendapatkan jaminan SLA. Biasanya jika Anda menggunakan internet dedicated, Anda dapat jaminan SLA, Service Level Agreement, seperti kuota yang digunakan waktu down, latensi, dan masih banyak lainnya. Jadi saat mengalami gangguan down atau mengalami gangguan latensi dan gangguan akses internet, itu mendapatkan jaminan. Dan tentunya itu dedicated itu memang sangat cocok jika untuk perusahaan, untuk kantor, apalagi untuk server RT RW-net, karena jaminan akses internet yang flat rate dan stabil, dan banyak fitur-fitur keunggulan jaminan yang diberikan. Kalau untuk broadband ini ya untuk rumahan ya, ini mungkin teman-teman sudah pernah mengalami semisal berlangganan paket rumahan seperti kebanyakan ini plat merah ya. Semisal teman-teman berlangganan 10 Mbps saat melakukan speed test di siang hari, ya mendapatkan kemungkinan ya 7 atau 6, namun di malam hari kadang ya sesuai dengan paket yang diambil. Terus sudah saya sediakan lagi di situs cyberlink.co.id. Di sini juga membahas perbedaan jaringan internet dedicated dan up to share. Pada dasarnya jaringan internet di Indonesia terbagi dalam dua jenis jaringan, dedicated dan up to share. Jaringan internet apa yang Anda gunakan di perusahaan, dan jenis jaringan mana yang terbaik untuk perusahaan Anda? Pada artikel ini membahas tentang memilih ISP, koneksi internet cepat dan stabil, keinginan setiap perusahaan. Hal ini pasti up to bandwidth. Nah, ini up to bandwidth atau share. Jaringan internet berjenis up to bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan. Nah, karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Di Indonesia, jenis up to yang sering dijumpai 1:4, ada juga 1:8. Artinya koneksi internet yang diantarkan ke rumah Anda akan dibagi dengan 4 atau sampai 8 rumah atau bahkan lebih. Jadi misalkan Anda berlangganan internet up to 10 Mbps, Anda tidak akan mendapatkan 10 Mbps tersebut, karena bandwidthnya nanti dibagi dengan jumlah rumah yang berlangganan internet yang sama dalam satu wilayah. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, dengan jumlah rumah yang berlangganan di satu wilayah ya. Jadi 1:4-nya atau 1:8-nya itu di-share dalam komplek wilayah teman-teman berlangganan, itu sudah dibaginya. Jadi bukan dalam satu rumah, tapi dalam rumah satu wilayah, seperti itu. Dan ini tentunya teman-teman harus mempelajari saat teman-teman mempertimbangkan ingin membuka usaha RT RW-net. Ini sangat penting. Kondisi seperti ini biasanya akan berdampak pada kecepatan akses internet Anda. Maka jangan heran jika siang koneksi internet Anda lambat, tapi pas malam hari koneksi internetnya justru lebih cepat. Itu artinya pada malam hari tidak ada user di perumahan lain yang sedang menggunakan internet, jadi Anda mendapatkan bandwidth lebih banyak. Jenis up to memiliki harga paket bulanan yang sangat murah. Itulah mengapa banyak perusahaan yang memasang jaringan internet jenis ini dan akhirnya kecewa. Terus ini ada poin dedicated bandwidth. Jaringan internet berjenis dedicated berbeda dengan up to. Misalnya perusahaan Anda berlangganan jaringan internet dedicated 2 Mbps, bandwidth yang Anda dapatkan tetap sebesar 2 Mbps tanpa dibagi oleh kantor maupun rumah-rumah yang tersedia di wilayah teman-teman. Jadi murni berlangganan 2 Mbps tetap mendapatkan 2 Mbps. Itulah kenapa dedicated jauh memiliki koneksi internet yang lebih cepat dan stabil, karena yang mereka dapatkan sama dengan paket yang diambil, 1:1. Ketidaktahuan perusahaan tentang jenis internet nasional Indonesia akhirnya membuat banyak perusahaan yang kecewa. Jadi ini sangat penting jika teman-teman ingin membuka RT RW-net.
Terus untuk mengutip di situsnya telkom.co.id dijelaskan juga ini istilah yang sering muncul di dunia internet, yaitu Metro Ethernet. Metro Ethernet adalah layanan solusi jaringan data berkapasitas tinggi berbasis IP Ethernet yang memberikan fleksibilitas, kesederhanaan, dan efektivitas serta QoS yang tertuang dalam standar dengan peningkatan big pip. Jadi banyak yang harus kita ketahui tentang istilah-istilah dan jalur-jalur internet saat kita memutuskan ingin membuka RT/RW-net. Apalagi saat kita membuka RT/RW-net itu tentunya kita harus membangun server. Saat membangun server kita harus tahu sumber-sumber apa yang harus kita ambil. Mengutip dari salah satu ISP di Indonesia juga, lintasarta.net, lintas Metro Ethernet. Manfaat jika kita mengambil paket Metro Ethernet. Layanan lintas Metro Ethernet ini menawarkan penghematan biaya investasi perangkat selain menjamin kelancaran komunikasi perusahaan dengan pelanggan. Dan ini ada kontrak dan jaminan dan keunggulan produk. Fitur utamanya lintas Metro Ethernet paket corporate, bandwidth dengan kecepatan 1 Mbps sampai 1 GB, koneksi point to point yang disebut jaringan E-LAN, koneksi point to multipoint yang disebut jaringan E3, berdaya tahan tinggi dengan dukungan sistem transmisi serat optik dan jaringan terpercaya, sangat aman karena menggunakan jaringan pribadi, IP private, jadi jaringannya itu terjamin aman. Respon yang baik terhadap traffic yang tinggi. Spesifikasi throughputnya ini teman-teman ya, throughputnya itu 99,9%. Terus average delay maksimal itu 5 ms. FO 25 ms itu menggunakan radio. Average delay maksimal interface FO Java 15, Jawa Sumatera 20, lainnya itu 30 Mbps. 30 ms. Paket loss maksimal 0,1 dihitung dari 1000 paket dengan paket size 128 bit, tidak ada traffic lain. Fitur tambahan Kinki, fitur biasanya diperuntukkan bagi operator dan ISP, memberikan kesempatan pada pelanggan untuk mengatur sendiri banyak VLAN tanpa berkoordinasi dengan lintas arta. Jumbo frame, fitur jumbo frame ini mendukung frame ukuran lebih besar dari ukuran frame standar. Jadi secara gamblangnya atau secara garis besarnya yaitu kita mendapatkan bandwidth utuh atau bandwidth yang masih mentahan, dan kita bebas ingin mengolah sedemikian rupa atau kita ingin meracik bandwidth tersebut sedemikian rupa sebelum kita share ke pelanggan tanpa kita harus berkoordinasi dengan ISP yang memberikan layanan tersebut. Jadi seperti itu. Beda halnya jika kita berlangganan broadband atau yang berjenis up-to, itu kan sudah ada sudah kita menerimanya 2 Mbps, ya belum tentu yang kita dapatkan sesuai segitu. Jadi ya perbedaannya sangat jauh, tergantung nanti teman-teman tetap memilih yang mana. Keunggulan layanan memiliki kebutuhan komunikasi kecepatan tinggi antar cabang, memenuhi kebutuhan pelanggan, high speed, memenuhi kebutuhan pelanggan, bekerja pada layer 2. Dan tentunya perbedaan yang mencolok ini jika teman-teman menggunakan layanan Metro Ethernet ataupun dedicated dengan broadband dan up-to, servis pelayanannya itu beda, karena kembali lagi ada harga, ada kualitas, dan ada pelayanan. Jadi teman-teman harus pertimbangkan betul sebelum memulai atau terjun ke dunia RT/RW-net. Harus dipahami dulu tentang istilah-istilah di internet itu yang sering muncul, ya ini sudah Metro Ethernet, terus broadband, up-to, dedicated. Jadi seperti itu, agar nantinya teman-teman bisa membuat suatu racikan ataupun settingan sebelum disebarkan ke pelanggan, agar nantinya juga itu RT/RW-net teman-teman ini berjalan sampai jangka panjang begitu, karena pelanggan-pelanggan itu akan puas jika teman-teman itu sudah
sudah menentukan kualitas dari server. Karena kalau dari server saja kita belum tahu sumber yang kita ambil, otomatis kan nanti ke pelanggan juga kita bagaimana ingin menganalisa tentang jaringan semisal mengalami kendala. Jadi terus untuk gambaran secara singkatnya juga gini, saya menganalogikan tentang jalan, semisal dedicated itu ibarat kata jalan tol. Jika kita melewati jalan tol khusus, kita itu berkendara itu sendirian, jadi walaupun siang atau malam kan tidak akan macet dan akan lancar, walaupun dengan kecepatan yang rendah pun kan kita tidak tersendat-sendat. Berbeda halnya dengan kita menggunakan layanan up-to ataupun broadband, walaupun kita menggunakan jalan raya, namun jalan raya tersebut aksesnya umum, jadi siapapun tuh lewat di situ. Terkadang di jam-jam sibuk seperti jam kantor atau jam sekolah akan macet. Jadi semisal teman-teman menggunakan kendaraan yang CC besar atau kecepatan tinggi pun tetap akan tersendat, karena di jam-jam tertentu itu aksesnya itu macet gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tentang istilah yang sering muncul, internet dedicated, broadband, dan metro ataupun up-to. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.